Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKB. The Professional Polytechnic. Hello all friends, we are student of Indonesian Heavy Equipment from Group 4, Class 1B. I would like to introduce my group and the component of Komatsu Wheeloader Heavy Equipment. Let me introduce myself. My name is Fabrin Raga Ardiantika. I serve bus group leader and this is my friend. My name is Faisal Graha, I serve Mechanic 1. My name is Igor Tama, I serve Mechanic 2. My name is Faryadi Jalamangkara, I serve Mechanic 3. Okay, I want to explain safety in the work, starting from the top, the helmet function to failing material and others, gloves function to danger of injury, face function to work visibility, and this danger tag to worker identities. Finally, safety shoes function to failing material and others. Thank you. Baik, saya Igor Tama, saya akan menjelaskan fungsi dari bucket yang ada di depan saya ini. Fungsinya adalah untuk mengangkat dan memindahkan dan menampung material seperti tanah, pasir, atau material lainnya. Baik, ini ada lip arm yang dimana berfungsi untuk menghubungkan dari bucket dan lip arm ini, yang dimana berfungsi untuk mengangkat dan menurunkan bucket. Baik, selanjutnya headlamp yang dimana headlamp ini berfungsi untuk menerangi area kerja di depan kita saat melakukan pekerjaan malam hari. Selanjutnya turun signal lamp atau biasa dikenal dengan lampu sen. Di sini tidak ada terdapat komponennya. Ya, saya jelaskan fungsinya aja. Fungsinya untuk memberikan tanda kepada pengguna jalan lainnya saat kita melakukan belok. Baik, di sini ada front wheel atau roda depan yang dimana berfungsi untuk bertanggung jawab untuk mengarahkan wheel loader. Roda ini juga berfungsi untuk membantu dalam mengangkat beban saat bucket diangkat. Baik, selanjutnya ada lift cylinder di sini yang dimana berfungsi untuk menggerakkan lift arm untuk mengangkat dan menurunkan bucket cylinder. Ini menggunakan tekanan hidrolik untuk melakukan gerakan. Di sini ada down cylinder yang berfungsi untuk membuka dan menutup bucket sesuai yang kita inginkan untuk ya sudah. Baik, selanjutnya ada tail level yang berfungsi untuk menentukan sudut kemiringan bucket dengan mengatur kemiringan pada saat operator mengontrol proses pengangkatan dan pembuangan material. Oke, kali ini saya akan menjelaskan komponen dari wheeloader ini, yaitu yang pertama ada mesin ini, mesin atau engine ini dengan nomor S6D 110-1 yang merupakan mesin utama yang berfungsi sebagai sumber tenaga penggerak kendaraan pada alat berat ini, yang berfungsi untuk mengubah energi dari bahan bakar menjadi energi tenaga mekanik. Selanjutnya di sini ada torque converter, yang di sini merupakan alat penghubung mesin dengan transmisi yang bertugas untuk mentransfer dan mengkonversi torsi dari mesin transmisi dengan efisiensi tinggi. Torque converter ini juga memungkinkan perpindahan torsi yang mulus saat kendaraan mulai bergerak. Oke, selanjutnya kita beralih ke sini. Di sini ada torque converter charging pump. Torque converter charging pump ini pompa yang bertugas mensuplai oli bertekanan ke torque converter untuk memastikan operasi torque converter berjalan dengan efisien.
dan mencegah kerusakan akibat kurangnya pelumasan. Oke, selanjutnya kita beralih ke sini. Di sini ada hidrolik pump dan juga steering pump. Pompa hidrolik ini menyediakan tekanan untuk sistem hidrolik seperti kendaraan ini sebagai penggerak silinder dan peralatan tambahan. Steering pump yang menyediakan tekanan khusus untuk sistem kemudi memudahkan pengendalian kendaraan. Udah. Oke, selanjutnya di sini ada transmission. Transmission ini merupakan sistem yang mengatur perpindahan tenaga dari mesin ke roda. Penggerak dengan rasio gigi yang sesuai, memungkinkan kendaraan bergerak maju, mundur, dan menyesuaikan kecepatan. Oke, selanjutnya di sini ada transfer. Transfer merupakan komponen yang mendistribusikan tenaga dari transmisi kedua poros penggerak ini, depan dan juga belakang, dalam kendaraan penggerak dengan 4 roda. Kita beralih ke bagian depan sini. Ini adalah front wheel atau roda bagian depan. Roda ini berfungsi untuk mendukung beban kendaraan yang membantu pengendalian arah melalui sistem kemudi. Selanjutnya, ini merupakan final drive front. Ini ya, final drive ini. Ini adalah final drive front atau final drive bagian depan. Berfungsi untuk mengurangi kecepatan putaran dari diferensial sebelum disalurkan ke roda depan dan juga meningkatkan torsi yang tersedia. Lalu ini ada brake front atau bisa dibilang rem depan yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan pengereman atau menghentikan pengereman. Selanjutnya kita beralih ke sini lagi. Di situ itu ada front axle. Front axle adalah poros depan yang berfungsi untuk mendukung roda depan dan meneruskan daya dari diferensial ke roda. Lalu ada diferensial front, itu bagian tengah itu berfungsi untuk membagi tenaga dari transfer ke roda depan, kanan, dan juga kiri serta mengakomodasi perbedaan kecepatan putaran saat kendaraan berbelok. Sudah. Menjelaskan komponen dan fungsinya. Di sana itu yang paling ujung itu namanya adalah parking brake yang berfungsi untuk mengunci kendaraan agar tidak bergerak saat parkir. Lalu di sini, nah itu merupakan ada front drive shaft yang menghubungkan transmisi atau transfer chassis ke roda depan pada kendaraan penggerak. Lalu ada flank bearing ini yang merupakan bantalan yang dirancang untuk menopang poros atau drive shaft dengan flansa dudukan. Flank bearing ini membantu mengurangi gesekan dan menstabilkan poros pada pemutaran. Lalu ada center drive shaft, komponen yang menghubungkan transmisi atau transfer chassis ke drive shaft bagian belakang, terutama pada kendaraan dengan penggerak roda belakang. Komponen ini mentransfer tenaga dari mesin ke roda belakang melalui sistem penggerak. Lalu ada rear drive. Rear drive ini berada di bagian belakang. Bagian belakang ini yang berfungsi menghubungkan transmisi ke diferensial belakang. Rear drive shaft ini mentransfer tenaga ke roda belakang pada kendaraan. Oke, selanjutnya di sini adalah rear wheel atau roda bagian belakang yang berfungsi sebagai media utama yang menerima tenaga dari sistem penggerak dan memberi traksi terhadap permukaan jalan untuk menggerakkan kendaraan ke depan atau ke belakang. Selanjutnya di sini ada final drive. Final drive ini merupakan bagian terakhir dari sistem transmisi daya yang mengurangi kecepatan putaran drive shaft dan meningkatkan torsi yang disalurkan ke roda belakang. Ini adalah final drive rear atau bagian belakang. Lalu di dalamnya sana ada brake rear atau rem belakang.
Yang belakang ini yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan atau menghentikan kendaraan melalui roda belakang. Ada differential rear, yaitu bagian belakang, komponen yang memungkinkan roda belakang berputar dengan kecepatan berbeda, terutama saat kendaraan berbelok. Diferensial juga mendistribusikan tenaga dari drive shaft ke masing-masing roda. Yang terakhir ada rear axle, merupakan poros belakang yang menopang beban kendaraan dan menjadi jalur transmisi daya dari diferensial ke roda belakang. Rear axle bisa berupa tipe solid atau tipe independen. Baik, nama saya Pak Edoni Graha. Di sini saya akan menjelaskan nama komponen hydraulic tank dan fungsinya. Baik, saya tunjukkan ini yang dinamakan hydraulic tank. Hydraulic tank ini memiliki fungsi beberapa, yaitu menyimpan cairan hidrolik seperti oil yang digunakan sebagai penggerak, pendingin oil yang telah melewati sistem hidrolik, mendapatkan partikel dan air terkondensasi, membebaskan udara yang terperangkap dalam cairan hidrolik. Baik, untuk yang kedua, ini dinamakan hydraulic streaming pump, adalah untuk menghasilkan tekanan dan menggerakkan fluid untuk membantu memutar roda kemudi. Baik, untuk yang ketiga, ini dinamakan steering valve. Steering valve atau katup kemudi berfungsi untuk mengatur masuknya oil ke steering cylinder. Steering valve merupakan bagian dari steering column atau tiang kemudi. Baik, untuk yang keempat yang dinamakan steering cylinder. Baik, ini. Steering cylinder ini berfungsi untuk kemudi dan mengubah gerak hidrolik menjadi gerak mekanis. Untuk penggerakan roda kendara, dengan demikian kendara dapat diarahkan sebagai keinginan kemudi. Untuk yang kelima yang dinamakan gearbox atau kotak transmisi. Ini yang dinamakan gearbox atau kotak transmisi. Gearbox atau kotak transmisi memiliki beberapa fungsi, di antara meluncurkan tenaga mesin ke bagian lain dengan sistem kerja kendara, mengatur kecepatan dan torsi kendaraan, mengatur arah gerak kendaraan, menyediakan torsi gigi, membuat putaran kendaraan lebih stabil. Baik, untuk yang keenam yang dinamakan steering column. Steering column atau batang kemudi memiliki beberapa fungsi, yaitu menyalurkan tenaga dari setir ke steering gear. Baik, saya Ferdiadi Jalamangkara. Di sini saya akan menjelaskan yaitu hydraulic tank. Hydraulic tank menyimpan cairan hidrolik yang digunakan dalam sistem hidrolik. Tank ini memastikan aliran dan tekanan yang tepat dalam sistem serta menjaga sistem tetap terlumasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang kedua, hidrolik dan steering pump. Yaitu memiliki fungsi menghasilkan tekanan hidrolik untuk menggerakkan dan sistem hidrolik, sistem kemudi. Pompa ini mengalirkan cairan hidrolik ke berbagai komponen sistem untuk menggerakkan fungsi-fungsi seperti angkat dan kemudi. Baik, di sini saya yang ketiga akan menjelaskan lift cylinder. Lift cylinder digunakan untuk mengangkat atau menurunkan beban, misalnya pada kendaraan pengangkat atau traktor. Keluaran dari tekanan hidrolik akan menggerakkan piston di dalam silinder untuk mengangkat dan atau menurunkan bagian yang terhubung. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dam silinder, yaitu digunakan untuk mengangkat dan membuang muatan dari kendaraan pengangkut. Biasanya digunakan pada truk atau alat berat yang memiliki bak terbuka untuk membuang material. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lift lever, yaitu memiliki fungsi alat pengendali yang digunakan untuk mengatur posisi atau sudut dari sistem angkat. Dengan menggerakkan tuas ini, operator bisa mengangkat atau menurunkan beban. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi, yaitu dam lever. Berikut ini adalah contohnya, yaitu memiliki fungsi sebagai tuas pengendali untuk mengatur pembukaan atau penutupan bak angkut, memungkinkan beban atau material dibuang atau dipindahkan dari kendaraan. Baik, di sini saya akan menjelaskan main counter valve, yaitu
berfungsi untuk mengontrol aliran cairan hidrolik ke berbagai komponen dalam sistem. Dengan mengatur katup ini, operator dapat mengontrol berbagai fungsi hidrolik seperti angkat, dam, dan arah aliran cairan hidrolik ke silinder atau motor lainnya. Setiap komponen ini bekerja sama untuk mengendalikan dan mengoperasikan sistem hidrolik dalam alat berat atau kendaraan yang dilengkapi dengan sistem tersebut. Baik, itu tadi adalah pengenalan tentang komponen wheel loader dan juga fungsinya.